Halo pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Berawal dari kabar terkait dengan tunjangan anggota DPR RI yang naik di beberapa pos, akhirnya memicu keramaian warga, memicu perdebatan warga juga. Dan banyak yang tidak setuju dengan rencana ini di tengah kondisi masyarakat yang justru merasa bahwa segala urusan ekonomi sekarang sedang sulit. Tapi di sisi lain, pemerintah yang tadinya menggembar-gemborkan di awal dengan efisiensi justru menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk kenaikan tunjangan-tunjangan yang ada di DPR RI. Apakah ini memang mendesak? Apakah urgensinya memang tepat yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada saat itu? Karena dianggap kebutuhan-kebutuhan juga sedang meningkat sehingga perlu ada peningkatan anggaran untuk tunjangan para anggota DPR RI. Sehingga sampai memunculkan demonstrasi yang berakhir juga ricuh kemarin dan kemungkinan juga masih ada demonstrasi susulan. Kita bahas dalam Bincang-Bincang pemirsa usai tayangan yang berikut ini. Ribuan massa aksi dari berbagai elemen telah tunjukkan aksinya di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada 25 Agustus 2025. Aksi turun jalan yang dilakukan pendemo ini bentuk aksi protes dan seruan pembubaran DPR RI. Seruan itu ramai di kalangan masyarakat dan dunia maya usai berhembus wacana kenaikan gaji hingga tunjangan anggota DPR RI yang mencapai total pendapatan 100 juta rupiah per bulan. Sontak kabar itu pun menuai geram masyarakat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang mencekam ditambah kenaikan pajak yang seakan membunuh rakyat secara perlahan. Wacana itu pun berbanding terbalik dengan kondisi rakyat yang harus berjuang untuk membayar pajak, sementara elit politik di kursi DPR RI membahas kenaikan tunjangan. Meski kabar tersebut sempat dibantah pimpinan DPR RI, namun kabar itu pun tak menyurutkan amarah masyarakat. Dengan gaji yang kurang lebih 69 juta per bulan, dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik, walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini anggota juga akan memahami dengan upaya efisiensi. Lantas bagaimanakah tanggapan para ahli terkait dengan gembar-gembor drama Gedung Senayan? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, apakah sebenarnya yang dianggarkan ini menyalahi aturan atau tidak? Bagaimana urgensinya? Kita akan bahas pemirsa baik dari sisi hukum maupun dari sisi ekonomi di Bincang-Bincang malam hari ini. Saya tidak sendiri di studio, saya bersama dengan Profesor Hesti Armiwulan, pakar hukum tata negara dari Ubaya. Prof. Hesti, selamat malam. Selamat malam, ketemu lagi. Ketemu lagi, bahasanya beda lagi. Bahasanya gitu ya? Tiap saat ada bahasa yang... Dan ini menjadi sesuatu yang menjadi sorotan publik hampir di semua pihak, semua lini nih, karena anggaran yang anggota DPR RI apakah butuh kenaikan anggaran? Ternyata rasanya butuh karena akan dinaikkan. Tapi saya juga tidak hanya bersama dengan Prof. Hesti, saya bersama juga dengan Bapak Rumaya, pakar ekonomi UNER yang tersambung secara daring. Apakah sudah tersambung, Pak Rumaya? Halo. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Rumaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti kita bahas juga dari sisi ekonomi Pak Rumaya. Tapi saya harus jeda terlebih dahulu. Kita bahas usai jeda, pemirsa. Bincang-Bincang akan segera kembali. Ya, kembali di Bincang-Bincang pemirsa, kenaikan tunjangan anggota DPR RI berawal dari tunjangan beras dan bensin yang sebenarnya kenaikannya hanya 1-2 juta, lalu merembet ke publik yang menilai anggaran
rumah yang mencapai 50 juta per bulan, ini juga memicu akhirnya masyarakat bergerak turun ke jalan. Saya langsung ke Prof. Hesti. Prof. Hesti, anggaran-anggaran ini kan selalu punya aturan ya, jelas gitu ya. Anggaran sekian, ada peraturan entah itu perpresnya mungkin atau payung hukum undang-undangnya misalnya. Yang profesi amati dari yang sekarang sedang diperbincangkan oleh publik, anggaran beras akan dinaikkan, anggaran bensin akan dinaikkan, termasuk punya anggaran rumah juga. Profesi melihat seperti apa? Saya boleh nggak ya mulai dulu dari sebetulnya bagaimana kedudukan DPR itu ya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kita tahu frasa singkat DPR itu kan disingkat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti dia adalah wakilnya rakyat, itu yang pertama. Yang kedua, di Undang-Undang Dasar fungsi DPR ada 3. Fungsi DPR 3 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, ketika dia membuat undang-undang, ya kan, rancangan undang-undang, tentu salah satunya adalah bicara tentang undang-undang tentang APBN. Ya kan? Nah, siapa yang melakukan itu, yang membuat DPR sendiri? Artinya ketika kita bicara tentang hak keuangan anggota DPR, kalau itu DPR yang membuat, dia punya fungsi anggaran di dalam Undang-Undang Dasar, maka dia bisa menentukan apa yang menjadi hak dari anggota DPR. Bahkan di Undang-Undang MD3, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, di pasal kalau tidak salah sekian pasal 73 atau berapa gitu ya di Undang-Undang MD3 menyebutkan DPR itu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki kemandirian untuk menetapkan anggarannya sendiri. Untuk menetapkan anggarannya sendiri. Nah, sehingga itu tadi maka dia menetapkan anggaran dilakukan sendiri. Mutlak kuasanya mutlak sekali sepertinya. Mutlak karena dia pembentuk undang-undang. Beda dengan misalnya kementerian-kementerian, anggaran kementerian itu disetujui oleh DPR atau dengan kesepakatan dari DPR-nya. Sementara anggaran untuk DPR ya oleh mereka sendiri dari mereka sendiri. Memiliki kemandirian untuk menentukan tentang kebutuhan anggaran dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Itu di DPR. Yang lain yang kita ketahui DPR itu begini, kalau seluruh kementerian, baik itu pusat sampai daerah, itu pembiayaannya berdasarkan ad-cost, ya kan? Ketika bicara tentang uang transport, kemudian uang akomodasi, itu ad-cost berdasarkan billingnya, ditandangkan berapa pengeluarannya. Tapi untuk anggota DPR, anggota MPR, anggota DPD tidak seperti itu. Bicaranya mereka langsam. Makanya mereka mendapatkan uang transport itu minta nilainya sekian gitu ya. Yang disebutkan tadi ada 50 juta. Karena itu yang membedakan dia membuat sendiri, kemudian yang lain diterapkan ketat, tapi untuk dirinya sendiri berlaku yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anggota DPR. Langsam ini berarti adalah uangnya langsung diberikan kepada anggota DPR RI. Misalnya nih, dipakai nggak dipakai, misalnya uang beras 10 juta, ternyata dia cuma pakai 2 juta, nggak apa-apa, nggak ada harus ada pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaporkan kembali ke pemerintah. Kalau yang ad-cost itu kan uang akomodasi dan uang transport. Contoh yang tadi disampaikan, dia minta kenaikan uang sewa rumah. Gitu kan. Nah itu kan mestinya ad-cost. Ya kan, kalau kan ad-cost dia dipakai nggak dipakai ya tetap ini untuk mereka langsam. Gitu ya. Kalau jatahnya 50 juta dia pakai atau tidak ya itu sudah haknya dia. Misalnya Uya Kuya sudah punya rumah di Jakarta, Eko Patrio sudah punya rumah di Jakarta, misalnya seperti itu. Dan uang itu tidak bisa dia buktikan untuk sewa rumah, itu kan bahasanya uang sewa rumah. Nah kalau dia itu domisilinya memang sudah ada di Jakarta, nah kemudian ada uang sewa rumah itu kan nggak masuk akal gitu ya. Nah jadi dan itu langsam. Semua mendapatkan hak yang sama terkait dengan perumahan. Di sisi lain kalau kita perhatikan yang namanya Senayan itu dulu ada rumah anggota DPR. Betul. Tapi kemudian
itu tadi supaya dapat uangnya secara langsam maka ini tidak ditempati. Dianggap tidak layak, sempat ada kasus korden dan sebagainya pada saat itu kan, begitu ya. Rumahnya sudah kondisinya sudah tidak layak, itu ya, lantainya sudah nggak benar dan sebagainya itu. Nah sehingga alasannya kemudian mereka minta secara langsam itu, termasuk uang transport itu semuanya langsam. Tidak perlu ada bukti tiket. Sedangkan kita itu harus ada tiketnya, harus ada boarding passnya, ya kan? Kalau naik kereta harus ada tiket kereta. Kalau enggak kita nggak dapat pengganti apapun. Walaupun kita naik katakan hilang kita nggak bisa dapat ganti. Tapi bagi mereka tidak. Itu sudah kalau kegiatannya itu 5 hari ya dia mendapat 5 hari. Dipakai nggak dipakai ya utuh gitu. Dari sini aja sudah sangat berbeda, gitu sangat ya. Berarti berbeda. Perlakuan anggaran di DPR RI gitu. Tapi sebenarnya ya memang itu tidak menyalahi aturan ya, Prof? Memang tidak ada aturan yang mewajibkan mereka untuk melakukan itu kan? Ya mereka membuat itu. Mereka membuat berbeda. Jadi anggota di Undang-Undang MD3 itu yang membuat berbeda dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh eksekutif pusat sampai daerah. Jadi berjalannya memang begitu gitu ya. Jadi awalnya memang mereka sudah membuat seperti itu. Cuma sayangnya sekarang semakin terlihat gitu ya bahwa di saat kondisi ekonomi masyarakat itu semakin terpuruk, ketimpangan itu semakin tajam antara rakyat dengan yang diwakili itu menjadi tidak seimbang gitu. Nah, itu yang kita lihat tadi saya ketika saya share flyer dari sini sudah komentar ibu-ibu luar biasa. Kita uang 50.000 ke pasar nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, mereka 3 juta sehari gitu ya. Sementara mereka itu mendapatkan 3 juta satu hari. Itulah kondisi ekonomi di masyarakat dengan di kalangan anggota dewan berbeda. Saya coba bergeser terlebih dahulu ke Pak Rumaya nih. Pak Rumaya, dari pengamatan Anda memang kondisi ekonomi di Indonesia sedang begitu mengkhawatirkankah sehingga anggota DPR RI ini perlu tunjangannya ditambah, Pak Rumaya? Sekarang ini, Pak, soalnya dengar ya, Mas? Ya, terdengar Pak, silakan. Oke. Jadi memang kondisi kita ini ya tidak bisa dibilang baik ya, Mas ya. Kita lihat sekarang ini pertumbuhannya di tahun 2005 ini ya di kuartal 1 itu lebih rendah ya daripada pertumbuhan sebelumnya di tahun sebelumnya. Kita lihat kita ambil indikator ya, kita kan sering selalu bilangnya pertumbuhan ekonomi ya. Padahal kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu jatahnya masyarakat itu di bagian konsumsi. Ya konsumsi sekarang itu tumbuhnya lebih terlambat daripada pertumbuhan PDB. Ya, tumbuhnya cuma 4% gitu ya. Padahal pertumbuhan ekonomi 5%. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang lambat ini, inflasi juga lagi turun ya. Nah, inflasi turun ini harusnya menggembirakan karena harga barang murah. Tapi juga inflasi yang turun ini menunjukkan bahwa kemampuan beli masyarakat itu menurun gitu kan. Inflasi Januari 2025 itu 0,76 YoY, terendah sejak tahun 2000. Bayangkan ya. Terendah sejak tahun 2000. Dan dan ini lucunya juga harga beras sedang naik ini ya. Sekarang naik itu sekitar 7%. Artinya daya beli melemah tapi harga bahan pangan meningkat. Yang lebih mengenaskan lagi itu adalah upah nominal ya. Upah nominal pekerja memang saat ini 3 juta. Tapi kalau dilihat upah realnya itu stagnan sejak tahun 2016. Jadi kalau kita lihat kemampuan upah pekerja untuk belanja itu nggak ada perubahan sejak tahun 2016. Jadi ini timingnya sangat tidak pas. Apalagi sebelum ini ada suatu kebijakan efisiensi ya, secara nasional semua anggaran semua kementerian dipangkas anggarannya. Sekarang ada ini, ya. Seharusnya ini pesannya ke publik ini tidak konsisten dan menimbulkan menggerus rasa kepercayaan publik ya terhadap pemerintah ini. Ya, itu yang dijabarkan nih Pak Rumaya bahwa memang kondisi perekonomian seperti itu. Apakah memang itu yang menjadi landasan gitu ya untuk anggaran beras itu harus naik, lalu anggaran rumah juga harus sebegitu besar gitu ya, termasuk juga anggaran-anggaran yang lain. Nanti kami lanjutkan lagi Pak Rumaya dan juga Prof Esti masih bersama kami di Bincang-Bincang, kami jeda terlebih dahulu.
Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, kami masih membahas terkait dengan wacana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI. Saya pertajam lagi ke Prof. Hesti terkait dengan mereka mengelola anggaran untuk DPR RI, para anggota DPR RI, mereka mengatur anggaran sendiri, lalu juga menetapkan sendiri. Apakah memang tidak ada pengawasan sama sekali? Nah, mereka bahwa ini harusnya tidak segini, Presiden nggak bisa intervensi? Nggak bisa, karena mereka yang karena begini, fungsi pengawasan itu kan dimiliki oleh DPR. Justru DPR mengawasi anggaran, gitu kan? Jadi DPR melakukan RDP dengan berbagai kementerian, ya kan? Mengapa pajak dinaikkan? Mengapa makan bergizi gratis kok kualitasnya nggak bagus? Kenapa pendidikan UPP-nya mahal? Itu dilakukan oleh DPR. Tapi ternyata ketika mereka kritis terhadap kepentingan rakyat, gitu ya, tapi ternyata mereka sendiri melakukan sesuatu yang itu sebetulnya tidak layak dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang seharusnya memiliki empati, ya, bukan hanya simpati, tapi harusnya mereka memiliki empati dengan kondisi masyarakat saat ini. Berarti kuncinya ada di hati nurani dong, Bu, berarti kalau seperti itu. Menurut saya dia harusnya negarawan. Kalau saya boleh kutip sumpah ya, sumpahnya anggota DPR ini yang ada di Undang-Undang MD3, sumpah janji sebagaimana dimaksud di pasal 77. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota, ketua, wakil ketua DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka paham enggak? Mengucapkan janji seperti ini yang tadi disampaikan memperjuangkan aspirasi rakyat, mewujudkan tujuan nasional. Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, gitu kan? Nah, kalau sekarang kemudian di masa pemerintah melakukan kebijakan efisiensi dengan alasan efisiensi seluruh anggaran yang itu ditujukan pada rakyat dikurangi, ke pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota diminta mencari dana sendiri, sehingga kemudian menaikkan pajak di mana-mana, gitu kan? Masyarakat juga yang terimbas. Masyarakat yang kena, pusat menaikkan pajak, provinsi menaikkan pajak, kabupaten, kota menaikkan pajak, gitu ya. Dan yang kena adalah rakyat sendiri. Nah, ke atas dasar keputusan pemerintah pusat namanya efisiensi. Nah, di saat rakyat seperti ini daya belinya sangat menurun, gitu ya. Tiba-tiba kemudian di hari ulang tahun kemerdekaan di usia 80 tahun kita disuguhkan dengan tontonan mereka bersukaria, gitu ya. Berjoget. Menganggap gaji 3 juta itu kecil. Menganggap menerima gaji 3 juta per hari itu bukan kapasitas anggota dewan, sehingga mereka minta dinaikkan per hari loh itu. Per hari, betul. Jadi bahasa kita lihat teman-teman kita, saudara kita yang pekerja informal 3 juta itu mungkin 1 bulan, dia dengan cerita sambil bergaya, sambil menari-nari mengatakan 3 juta terlalu kecil. Nah, menurut saya sekali lagi ini adalah sebuah ketimpangan dan tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan sendiri ketika mereka berjanji, bersumpah di hadapan kitab suci yang mereka yakini. Itu yang kita jelas lihat. Tidak sesuai gitu ya. Saya ke Pak Rumai. Pak Rumai, kalau berbicara terkait dengan efisiensi anggaran juga yang memang sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah Prabowo Subianto sejak awal, sudah berjalan sekian bulan, masyarakat sudah mulai terasa gitu ya dengan kenaikan PBB dan sebagainya, dan akan ada dampak positif bagi anggota DPR RI adalah dengan anggarannya justru tunjangannya dinaikkan. Kalau Pak Rumai melihat efek dari efisiensi anggaran termasuk yang berimbas pada pemerintah daerah ini, sudah ada sisi positif apa dan negatifnya apa sih, Pak?
Ya, yang jelas itu yang sangat kentara, pemotongan anggaran itu mengurangi belanja daerah gitu ya. Kawan-kawan di sektor hotel restoran itu mengeluhkan bahwa dulu tuh mereka banyak ya hunian hotel dekat okupansinya itu merosot tajam. Nah, rapat-rapat lagi nggak lagi di hotel, restoran juga, sektor perjalanan dinas juga berkurang ya kan. Nah, cuma sebagian besar kan ini larinya ke MBG ya, yang MBG memang kalau kita bilang ya itu bagus karena itu memang memberikan nutrisi ke masyarakat ya. Cuma apakah itu memperbaiki ketimpangan secara keseluruhan, karena itu kan semuanya dapat ya, nggak cuma orang yang membutuhkan saja. Jadi pasti itu sudah berdampak tadi pemotongan efisiensi itu. Tapi kalau saya boleh membaca data yang lain ya Mas ya, kan kita kan kalau melihat ini tinggi atau rendah itu kan suatu hal yang relatif ya. Saya ambilkan data. Jadi kalau kita mau melihat apakah ini pantas nggak pantas, kita lihat dengan kemampuan kondisi ekonomi satu negara ya. Di ekonomi itu kita punya indikator namanya pendapatan per kapita. GDP per kapita itu menentukan ini negara miskin, negara menengah atau negara kaya. Nah, kalau kita bandingkan gaji anggota DPR kita dengan PDB per kapita kita itu, dan kita bandingkan dengan negara lain, itu sangat timpang ya. Rasionya terlalu besar begitu Pak? Yaitu gajinya anggota Dewan 99 juta per bulan. Itu tapi GDP per kapita Malaysia 3 kali Indonesia. Di Amerika ya itu 218 juta per bulan, tapi GDP-nya 15 kali Indonesia. Jadi kalau kita membandingkan, Indonesia ini perbandingan ya GDP dan gaji DPR itu 17 kali lipat. Sedangkan kalau di Malaysia cuma 5 kali, 6 kali lipat. Kalau di sana kan DPR itu 5-6 kali lebih kaya, lebih banyak gajinya dari kebanyakan warga. Ya. Jepang cuma 6 kali lipat, Amerika cuma 2,3 kali lipatan, Indonesia 17 kali lipat. Jadi sangat besar ya, secara relatif dengan pendapatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu 17 kali lipat, sedangkan di Malaysia cuma 5-6 kali lipat gitu. Jadi ini DPR kita termasuk yang sangat tinggi secara relatif itu. Apalagi kalau kita bandingkan dengan profesi strategis lainnya seperti guru PNS, guru honorer cuma dapat 1-2 juta ya, dosen aja ya sekitar hampir segitu ya, 10 jutaan sebulan gitu ya. DPR ini bisa 5-100 kali lebih besar gitu dibandingkan profesi lain yang lebih strategis di Indonesia. Meskipun mereka menganggap gaji mereka tuh sebenarnya kecil, tapi memang ada tunjangan-tunjangan yang diperlukan untuk mempermudah pekerjaan mereka sebagai wakil rakyat juga, karena beberapa mengklaim juga itu kan juga nanti larinya ke masyarakat juga menurut mereka. Iya, tapi kita nggak punya indikator yang secara langsung. Jadi memang selama ini bagaimana kita menghitung kemampuan produktivitas DPR gitu ya. Kalau lebih gampang menghitung sebenarnya dari pemerintah eksekutif ya, karena mereka kan bekerja langsung ya. Mereka misalnya mengadakan jasa pendidikan ke masyarakat, jasa kesehatan, jasa pelayanan publik. Jadi kita bisa menghitung secara langsung dampaknya eksekutif kepada masyarakat, atau secara manfaatnya secara real itu terasakan. Tapi kalau DPR, nah ini kan mereka bikin undang-undang gitu. Gimana tuh kualitas perundangan kita itu seperti apa? Kita ambillah data yang lainnya. Kita ambil data itu bahwa DPR itu masuk dalam DPR itu posisi 10 dari 11 lembaga soal kepercayaan publik ya, dari survei indikator ya. Di 2020. Jadi ada masalah trust yang sangat kritikal, nomor 2 terbawah dari semua lembaga negara yang ada gitu kan. Artinya kan tidak perform dengan baik nih lembaga ini, ya kan? Kalau di ekonomi kan performance to pay ya. Jadi kalau performanya bagus, pay-nya bagus ya. Ini baik. KPI-nya tuh nggak tegas, nggak jelas gitu akhirnya ya Pak ya? Iya, nggak jelas. Baik Pak Rumaya dan juga Profesi masih bersama kami. Kami lanjutkan usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Kami akan segera kembali. Ya pemirsa, memang beberapa anggota DPR RI mengklaim bahwa pekerjaan mereka yang begitu banyak juga layak untuk diberikan tunjangan. Ya, kami pun yakin bahwa
seorang anggota Dewan Wakil Rakyat yang memang seharusnya tentu dengan berbagai macam rapat untuk menentukan anggaran, untuk menentukan undang-undang, arah kebijakan-kebijakan dari negeri Indonesia ini tentu juga ada di tangan anggota Dewan DPR RI ini. Tapi betul kalau tadi kata Pak Rumaya, apa indikasi anggota Dewan ini memang sudah memenuhi pekerjaannya sehingga layak diberikan tunjangan atau tidak? Saya ke Profesi juga untuk mungkin mengamati. Kalau bahasa saya mungkin kalau kita di profesionalnya ada KPI-nya begitu gitu. Apakah anggota Dewan ini memang ya tidak ada ya tolak ukur itu kalau dibandingkan dengan pemerintahan misalnya gitu dari government. Kalau kita lihat di undang-undang itu bahwa anggaran itu yang bertanggung jawab adalah sekretariat DPR. Nah, sehingga KPI itu bukan KPI-nya anggota DPR. Anggota beda ya? Beda, tapi KPI-nya itu adalah KPI dari kantor sekretariat itu gitu. Kantor sekretariat DPR-nya, kantor sekretariat MPR, bagaimana staf itu mengerjakan program-program yang sudah dibuat. Tapi untuk anggota DPR nggak ada. Mereka menerima anggaran misalkan dana reses, kemudian dana ketika kita jangan lupa anggota DPR itu sekaligus dia anggota MPR. Kalau yang disampaikan adalah tunjangan dari anggota DPR, dia juga memiliki tunjangan sebagai anggota MPR. Nah, itu yang kita lihat kalau ukuran KPI adalah dari sekretariatnya untuk stafnya, untuk bagaimana fasilitasi. Tapi ketika itu apa yang dikerjakan oleh masing-masing anggota DPR, menurut saya nol ya. Kita nggak tahu, kecuali kalau dipertanggungjawabkan oleh masing-masing partai. Nah, itu berbeda lagi. Bahkan ketika mereka pun punya jadwal untuk reses menuju ke daerah pilihan masing-masing, itu mereka juga bisa mungkin 6 kali kalau saya tidak salah dalam 1 tahun, dan itu ada anggarannya sendiri. Pun itu mungkin juga dengan langsam ya Bu? Iya, dengan langsam. Dengan langsam ya? Dan itu jumlahnya katakan 1 tahun dia mendapatkan jatah 10 kali gitu ya. Maka setiap kali pertemuan itu bisa ratusan juta gitu kan. Dan itu langsam. Jadi bukan ad cost nanti turun ke daerah A, apa saja yang dikeluarkan, bentuk pertanggungjawabannya apa, itu enggak. Tapi itu adalah uang langsam yang diterima anggota DPR, tanda tangan sudah selesai. Bukan dana hibah, bukan dana apapun gitu ya. Yang itu tidak bisa kita minta pertanggungjawaban. Nah jadi ya kalau dan tidak ada satupun masyarakat yang ditanya efek dari reses itu untuk pertanggungjawaban, tidak ada juga ya Bu? Ya tidak ada kan, tidak ada. Karena itu tadi pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban sekretariat saja, tapi anggota DPR itu tidak terjadi. Nah, saya pernah punya pengalaman, ini hanya satu pengalaman saja, ketika mereka diterapkan ad cost gitu ya, ketika ad cost maka katakan dia bertugasnya ke luar negeri gitu ya, 3 hari, maka yang terjadi adalah sudah beli tiket, sudah ada boarding pass, tapi begitu mau berangkat, yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada kepentingan yang sangat mendadak. Di dapil misalnya begitu ya. Di dapil yang tidak bisa berangkat. Akhirnya dia tidak berangkat. Tapi kan bukti tiket sudah ada. Bukti boarding kan sudah ada. Maka uang akomodasi dan sebagainya itu menjadi hak yang bersangkutan. Nah, cara-cara seperti itu yang kemudian dievaluasi, akhirnya kemudian mereka langsam itu. Model langsam yang dilakukan oleh mereka. Dan sekali lagi dengan model langsam ini sebenarnya pagarnya ya hati nurani itu tadi dengan sumpah jabatan Sumpahnya itu tadi mereka bahwa dia mewakili rakyat, aspirasi rakyat, dan dia melakukan pengawasan terhadap eksekutif bagaimana penggunaan anggaran gitu kan. Tapi dia sendiri ternyata anggota DPR memperkaya diri dengan cara yang legal gitu kan. Dengan cara tidak melanggar undang-undang. Dengan cara yang legal. Ini menarik ya, karena nggak ada aturan yang tidak ada yang dilanggar. Ya, betul. Karena dia memperkaya diri dengan cara legal karena dia adalah pembentuk undang-undangnya. Karena punya fungsi anggaran di dalamnya. Gitu. Saya bergeser ke Pak Rumaya. Pak Rumaya, kalau menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pak Adis Kadir sempat mengatakan bahwa ya ini kabar yang disampaikan oleh Menteri Keuangan gitu, menyatakan bahwa layak untuk diberikan kenaikan tunjangan dan bahkan sudah 15 tahun memang tidak naik gitu tunjangannya. Menurut Pak Rumaya gimana nih Pak? Karena Menteri Keuangan menyatakan aman kok anggarannya. Ya,
Ya, masalahnya bukan di sana ya, bukan masalah aman anggaran atau enggak. Ini kan masalah, ini kan suatu lembaga ya, yang oleh masyarakat Indonesia diberikan suatu mandat gitu ya. Ini kalau dalam teori ekonomi itu kita namanya, kenapa kok kita perlu politisi? Karena dalam mengambil keputusan publik itu tidak efisien ketika semua orang di negara ini diajak ngobrol. Ya kan? Jadi kita mewakilkan aspirasi kita ke mereka. Gitu kan. Harapannya mereka dalam buat keputusan itu baik buat kita, ya kan? Nah di ekonomi simpel mas, jadi ekonomi ini kan salah satu faktor terbesar ya. Memang ada faktor yang lain seperti kondisi ekonomi luar negeri, tapi salah satu komponen terbesar adalah yang namanya kebijakan atau policy. Nah policy ini produk dari politisi yang di dewan tadi, ya dengan segala fungsi kontrolnya, dengan kemampuannya bikin undang-undang yang semua produk hukum kan harus menurut ya ini ahli hukum di sini ya harus mengacu pada undang-undang ya kan. Jadi kalau kita lihat ekonomi buruk, salah satu kontributornya ya polisinya nggak baik. Ya, di mana polisi ini adalah produk dari policy maker, yaitu politisi di dewan sana gitu kan. Jadi kembali lagi ini timingnya sangat tidak tepat gitu loh kan. Kalau misalnya ekonomi membaik gitu ya karena suatu kebijakan yang terbukti, makanya cipta kerja kemarin katanya Pak Jokowi bisa menciptakan lapangan kerja, terbukti menciptakan puluhan juta lapangan kerja, mungkin masyarakat akan bisa menerima itu. Tapi kondisinya tidak seperti itu saat ini. Kondisinya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat jadi, jangan hanya karena alasan duitnya ada, tapi duit ini ya Mas ya, coba ya kalau kita mau coba spending ke tempat lain itu luar biasa loh duitnya ini. Kalau kita bangun sekolah, bangun gaji guru ditingkatkan itu luar biasa dampak multipliernya daripada menaikkan gaji anggota DPR. Justru masyarakat mungkin melihatnya malah ya diatur-atur sendiri nih antara kementerian dengan DPR RI-nya begitu ya. Baik, saya masih punya waktu untuk membahas di segmen berikutnya pemirsa. Usai jeda kami kembali. Ya, pemirsa, kembali dalam Bincang-Bincang. Saya masih bersama dengan narasumber saya hari ini, bersama dengan Prof. Hesti Armiwulan, pakar hukum tata negara dari Ubaya, dan secara daring ada Bapak Rumaya, pakar ekonomi dari UNER. Saya melanjutkan ke Prof. Hesti tadi, kalau bicara tentang Menkeu memberikan peluang untuk kenaikan tunjangan ini, gitu ya, lalu disambut baik. Ya, tentu disambut baik ya dengan nama itu. Tapi sebenarnya kalau Menkeu memberikan peluang kenaikan, kalau anggota dewannya punya sense of crisis yang baik, justru malah, jangan alokasikan saja ke yang lain. Harusnya begitu ya, Bu? Iya. Jadi kalau kita melihat statementnya Menteri Keuangan, ini kan ada inkonsistensi. Ya. Yang pertama dia mengatakan bahwa dalam rangka efisiensi daerah itu suruh cari uang sendiri, ya. Kemudian apakah itu hoax atau tidak, tapi sudah ke publik yang menyampaikan bahwa guru menjadi beban negara, itu ya. Artinya statement itu kemudian melukai perasaan masyarakat secara penuh. Tiba-tiba sekarang dia bikin statement anggaran aman sehingga gaji DPR itu atau tunjangan DPR bisa ditingkatkan. Nah, mungkin kalau dia itu anggota DPR punya fungsi pengawasan, ketika itu berlaku untuk dirinya, mestinya dia bisa melakukan penolakan. Dia bisa mengingatkan Menteri Keuangan, kamu melakukan statement yang inkonsisten. Belum ada satupun anggota yang menolak nih rasanya, belum ada yang bersuara itu. Ada satu yang kemudian mengundurkan diri. Oh iya. Ada satu anggota DPR, dia mengatakan bahwa saya tidak mau menerima uang haram, dan dia mengundurkan diri dari gitu ya, anggota DPR. Saya kira itu adalah sikap negarawan yang harusnya menjadi teladan untuk semuanya melakukan itu. Meskipun sekarang statementnya dari Pak Sufmi Dasko bilang, cuma 1 tahun kok sampai Oktober. Gimana nih, Prof? Ya apapun, tapi kan tadi Pak Rumaya menyampaikan timingnya tidak tepat. Alasan apapun yang dilakukan oleh anggota DPR, Pak Sufmi Dasko juga bagian dari anggota DPR. Kalau beliau berani mengatakan apa yang disampaikan Menteri Keuangan kita pending dulu.
karena kondisi ekonomi kita masih belum baik. Wah, itu rasanya masyarakat bisa bangga dengan statement itu ya. Nah, kalau anggota DPR atau ketua DPR-nya, wakil ketua DPR kemudian menyampaikan tolong anggota DPR jangan menunjukkan perilaku gestur yang itu bisa menyakiti atau melukai hati rakyat di tengah keprihatinan ini, itu kan akan jauh lebih baik dan itu statement itu bisa di viral kemana-mana. Tapi ini kan tidak. Statementnya itu landai dan mengiyakan. Malah dihitung anggaran rumah 50 juta per bulan, berarti sehari berapa? Ya. Salah hitung lagi gitu ya. Pak, dia Adis Kadir salah hitung sehingga jumlahnya loh kok per hari kok segitu besarnya. Luar biasa besar gitu jadinya. Kan? Nah itu saya kira sekali lagi statement-statement itu sekarang kita tidak bisa lagi membungkam masyarakat kita dengan kondisi yang dia nyata-nyata lihat. Statement itu sangat menyederai dan kemudian situasi sekali lagi tadi Pak Rumai mengatakan kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Rakyat kita itu terpuruk, tidak ada kenaikan gaji, minta kenaikan gaji malah di PHK gitu kan. Sakit tidak bisa ke rumah sakit, BPJS naik gitu ya. Gaji rendah dengan ijazah di Sandera misalnya dengan perusahaan seperti itu. Ya kan gaji kemudian agunan dia harus berikan, ternyata tidak bisa bayar barang diambil gitu kan. Nah kondisi-kondisi seperti itu kan mestinya tanggap ya. Apakah itu eksekutifnya maupun legislatifnya itu. Pak Rumaya, kita tahu kalau menjadi seorang anggota dewan itu kan ongkos politiknya kita nggak bisa tutup mata lah ya, itu sangat besar. Apakah ini menjadi wujud prinsip ekonomi itu tadi, karena menjadi anggota dewan, ongkos politiknya sudah besar, sehingga ketika menjadi anggota dewan, ya harusnya juga mendapatkan yang cukup dong. Seperti itu mungkin Pak Rumaya. Ya, itu suatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya Mas. Jadi teman-teman dari ilmu politik itu banyak melakukan studi soal itu ya. Dan memang ada data yang bisa kita konfirmasi bahwa memang ongkos politik itu memang mahal. Tapi sekali lagi tidak bisa menjadikan justifikasi dari kebijakan ini gitu kan. Karena kita lagi bicara mengenai soal uang rakyat gitu kan. Nah, uang rakyat, jadi ini uang rakyat dan digunakan seharusnya sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat gitu kan ya. Bagaimana tentu kan harus ada partisipasi publik gitu ya. Apa kira-kira Pak yang bisa menjadi... Ini kan partisipasinya nggak jelas. Ya, silakan Pak Rumaya. Halo. Silakan Pak. Ya, jadi sekarang ini kita lihat kan, kita ada ini adalah milik rakyat. Jadi kan maka kita dana itu terbatas. Kita tuh nggak punya duit yang sangat banyak. Karena ini itu dananya terbatas ya. Kita lihat juga defisit kita tuh meledak loh. Dari 1% sekitar 2% dari PDB sekarang. Jadi dan semua grand project pemerintah gitu ya, apapun itulah, mau bangun IKN lah, mau bangun infrastruktur itu belum terasa gitu loh dampaknya, ya kan, mau food estate kah, tapi itu masih belum dirasakan gitu ya. Semuanya hanya janji-janji saja gitu loh. Jadi rakyat ini dalam keadaan yang saya bilang kritikal. Kita punya titik kritikal ini dalam bernegara ini. Ketika rakyat kehilangan trust kepada government, itu bahaya untuk menciptakan resikonya banyak besar gitu. Saya nggak harus ngomong resikonya apa. Nah, seharusnya sekarang tuh yang menjadi prioritas masyarakat pemerintah adalah mengembalikan trust ini. Gitu. Nah, DPR sebagai perwakilan rakyat ya salah satu lembaga yang paling buruk ini reputasinya. Kalau ada survei yang survei berbagai macam lembaga pemerintah ya, DPR ini nomor 2 terbawah. Saya nggak tahu yang paling bawah apa nih datanya. Jadi ini krisis ini DPR ini ya. Ini dia mewakili siapa? Mewakili rakyat, mewakili partai, atau mewakili kepentingannya sendiri. Ya. Jadi ini harus tidak bisa dibenarkan lah dalam alasan apapun. Ini kita nggak melihat argumen ini bisa dibenarkan untuk memberikan kenaikan ke mereka di saat kondisi fiskal dan ekonomi rakyat seperti ini saat ini. Baik. Ya, ini menjadi pertanyaan memang ya, apakah ini untuk kepentingan mereka sendiri gitu ya, trust masyarakat terhadap wakil rakyatnya, apalagi ini tunjangan beras yang dinaikkan di saat beras harganya sekarang juga naik memang di masyarakat, tapi apakah anggota dewan juga harus dimanjakan dengan akhirnya tunjangan juga dinaikkan? Sementara klaim pemerintah stok beras cukup, tapi kenyataannya di pasaran harga beras pun juga tetap naik.
apa hasil dari food estate misalnya dan sebagainya. Ini yang membuat trust dari masyarakat masih belum ada trust yang cukup untuk mengiyakan kenaikan tunjangan ini. Kami masih akan bahas usai jeda pemirsa. Kami akan segera kembali. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam bincang-bincang. Saya masih akan lanjut ke Profesi terlebih dahulu. Profesi di segmen terakhir. Profesi melihat masyarakat sudah turun ke jalan meskipun sepertinya tidak terorganisir dengan baik. Banyak anak-anak pelajar di bawah umur yang turun. Tapi ada rencana nanti di tanggal 28 Agustus juga kelompok-kelompok buruh mungkin juga akan turun ke jalan. Apa nih prediksi Profesi dalam 1-2 hari terakhir ini, ke depan ini kalau misalnya anggota Dewan tidak bisa meredam. Meskipun Pak Sufmi sudah bilang anggaran ini cuma sampai Oktober kok. Ya, saya melihat mereka tidak ada ini ya, sekali lagi rasa empati itu nggak ada. Jadi walaupun sekarang rakyat kita itu melakukan demo ya bahasa kita, itu adalah forum demokrasi karena mereka tidak tahu suaranya harus dibawa kemana. Sehingga forum demokrasi jalanan itulah satu-satunya upaya yang dilakukan oleh rakyat. Tapi ternyata itu tidak bersambut dengan baik oleh mereka. Kita pernah punya tagar Indonesia gelap, keprihatinan yang biru segala macam. Tapi ternyata tidak membawa rasa kepedulian ya bahwa rakyat itu sudah begitu menderitanya. Justru statementnya malah ada provokator, ya kan? Ini ada yang menunggangi. Atau bahkan berbalas konten. Nah ini gitu nanti ya. akan rakyat dengan rakyat, buzzer dengan ini mereka akan saling berbalas. Artinya empati elit terhadap situasi itu sudah, menurut saya mereka sudah tutup mata, tutup telinga gitu ya. Bahasa orang Jawa bilang itu sudah rai gedek gitu kan. Jadi sudah sangat rai gedek karena itu tadi begitu ada kritik rakyatnya yang dikatakan statementnya dari Nasdem ya yang mengatakan itu bodoh segala macam itu ya, rakyat bodoh. Nah itu kan berarti menunjukkan mereka tidak punya empati bahwa mereka sesungguhnya adalah wakil rakyat yang mendapatkan mandat dari rakyat. Jangan lupa bahwa Indonesia itu tetap memiliki satu prinsip, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Nah kalau kondisi ini terus menerus maka bisa jadi bukan kita tidak punya kepercayaan pada anggota DPR atau government, tapi nanti juga dengan simbol-simbol demokrasi. Pemilu, untuk apa kita adakan pemilu? Kalau jawabannya sudah jelas gitu ya, siapa yang akan menang dan ternyata setelah menang apa yang mereka lakukan. Maka lembaga-lembaga demokrasi itu bisa menjadi tidak akan, itu tadi Pak Rumaya mengatakan, ingin tidak partisipasi publik itu semakin meningkat untuk meningkatkan indeks demokrasi Indonesia itu. Jadi bukan sekedar tidak percaya pada DPR, tidak percaya pada government, tapi nanti lembaga demokrasi itu akan menjadi indeksnya makin turun. Begitu. Baik, terakhir ke Pak Rumaya. Pak Rumaya mungkin juga punya pendapat terkait dengan fenomena ini, atau mungkin juga Pak Rumaya punya pendapat sebenarnya DPR RI ini untuk ekonomi fokusnya kemana sih harusnya Pak Rumaya? Pak Rumaya, saya masih belum dengar suaranya. Pak Rumaya masih tersambung kah? Halo. Ya, silakan Pak Rumaya. Suaranya sudah halo. Ya. Jadi mau lihat Pak ya, ini kan ada hitungan ya. Ini angkanya tuh 1,74 triliun ya. Seandainya ini mau disetujui itu ada 1,74 triliun.
dana seperti itu ya, itu bisa digunakan untuk membangun 35.000 kelas ya, apa sekolah ya. Bisa mensubsidi 2 juta keluarga miskin gitu ya. Jadi itu bukan uang yang sedikit ya, 1,74 triliun itu gitu kan. Ya, dan ini kemudian dan DPR ini kalau dari segi pendapatan kita membagi ekonomi, kita membagi kekayaan itu berdasarkan 100 tingkat itu ya. DPR itu 1% tertinggi penghasilannya di antara masyarakat. Ini 1% termasuk kelompok 1% tertinggi. Ini kok mau kita subsidi gitu loh. Yeah. Jadi memang logika ekonominya sudah nggak nyambung, logika ekonomi mensubsidi anggota DPR itu apa namanya. Jadi ya saya juga nggak habis pikir ini apa namanya, apalagi yang harus kita bicarakan ya. Selain tadi saya mau kutip Pak Rumaya, maaf terputus Pak. Kita ini berdemokrasi gitu ya, tapi ketika lembaga-lembaga demokrasi tidak berfungsi untuk kepentingan rakyat, nah itu kita harus bertanya lagi apakah perlu kita demokrasi gitu. Baik, nah baik. Itu saya terakhir. Baik, karena justru itu sebenarnya yang harus dipikirkan oleh para anggota Dewan ini ya Bu. Betul. Kelangsungan demokrasi ini, trust publik terhadap wakil rakyatnya yang menjadi PR besar. Dan ini menjadi kondisi yang sekarang sebenarnya bisa dikatakan benar-benar memprihatinkan. Betul. Baik, Profesi terima kasih sudah bersama kami memberikan ulasannya. Juga terima kasih Pak Rumaya secara daring sudah memberikan ulasannya. Sehat selalu, kita jumpa lagi lain waktu Pak Rumaya. Baik, dan juga pemirsa tentunya kita akan kawal terus bagaimana anggaran ini digunakan oleh pemerintah, termasuk untuk kepentingan-kepentingan kesejahteraan rakyat atau justru kepentingan dari kesejahteraan anggota dewannya sendiri. Kita lihat juga apa yang akan dilakukan oleh para wakil rakyat ini dan apa yang akan dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk memperhatikan kondisi negaranya. Kami ucapkan terima kasih sudah bersama kami dalam bincang-bincang. Pemirsa, saya Desta Nugraha pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.